Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Koridor TV. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar Anda mendapat informasi menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi salam sejahtera buat kita semua sahabat Koridor.tv dan Geraha Jurnalis dimanapun Anda berada. Hari ini kita mengunjungi pabrik Pacific Paint di kawasan Dan Mogot ya. Kita akan meliput langsung ke pabrik, menyaksikan bagaimana sebuah produk cat diproduksi di pabrik, mulai dari lab. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana pengemasan, proses, packaging untuk siap untuk diedarkan ke seluruh Indonesia. Saksikan liputan kami langsung dari pabrik Pacific Paint di kawasan Dan Mogot, Tangerang. Terima kasih. Ini apa teknologi untuk labnya? Kalau teknologi ini sebenarnya kan kita berkembang Pak ya. Kalau cat mobil itu dari BASF Jerman. Kalau dekoratif itu memang kita kembangkan sendiri. Tentunya dapat juga masukan-masukan dari supplier Pak. Itu Dari arsitek. Tapi kebanyakan sebenarnya adalah dari supplier. Karena mereka yang punya bahan kimianya kan. Apa yang harus dites, apa yang ini, termasuk juga sebenarnya requirement dari konsumen. Salah satunya adalah arsitek tadi Pak. Artinya di lab ini dicari warna-warna yang favorit gitu. Warna sebenarnya kalau di lab itu adalah pencocokan Pak. Jadi kita juga punya mesin ini seperti ini. Ini namanya data color Pak. Data color ini kita bisa mengambil misalnya sampel warna, contoh misalnya ini. Kita mau bikin warna hijau yang spesifik seperti ini. Kita tinggal taruh di situ, Di scan. nanti dia akan mencari database-nya. Dia akan ngasih tahu kita nih, warna seperti ini harus bagaimana. Apa aja campurannya? Betul, jadi mereka akan kasih yang namanya guidance. Nah itu yang akan diolah menjadi satu formulasi baru. Seperti itu Pak. Artinya warna-warna yang pernah dipesan itu nggak akan bisa berubah lagi? Enggak. Standar ya? Standar. Termasuk kalau ada misalnya saya punya warna favorit, saya bisa minta bikin Benar. seperti ini. Misalnya seperti ini, badge-nya biru. Birunya spesifik mau seperti ini. Bisa Pak. Jadi ada berapa macam warna di sini? Standar? Ini banyak sekali Pak. Kalau kita punya Van Dyck itu aja bisa sampai 10.000 warna Pak. Tapi itu kan warna-warna gradasi biasanya ya. Karena yang biasa bermain dengan Van Dyck itu biasanya arsitek Pak. Kalau kita sebagai pemakai umum, kebanyakan warna-warna standar. Kan rumah kita juga nggak mungkin kita bikin gradasi yang terlalu banyak. Iya. Nah ini nih yang di lab dicari warnanya ya? Ya, jadi kalau kayak gini nih, ini biasanya bahan baku Pak. Bahan baku, tes ya kan. Nanti kalau kita mau lihat warna, saya cek dulu ya, yang mana nih lagi cek warna. Ini cat mobil sama cat rumah semua di lab di sini. Di sini. Ada yang lagi ngetes warna nggak? Nggak ada. Lagi nggak ngetes warna. Tapi biasanya mereka buat seperti ini Pak.
Jadi kalau ngetes warna itu selalu ada seperti ini. Ini namanya kertas laneta, Pak. Selalu putih dan hitam. Nah, cat itu biasanya kita sampirkan antara standar dengan yang kita punya. Terus kita ya istilahnya itu di draw down dengan ketebalan tertentu untuk melihat. Kalau di hitam daya tutupnya seperti apa. Tujuan hitam putih itu seperti itu, Pak. Sekarang kita punya berapa warna? Warna kita itu puluhan ribu, Pak. Nah, semua tuh di sini Ya, untuk bisa nentuin. benar. Ini seperti ini ya. Ini warna untuk Metrolite ya. Nah, ini kalau ini kan Metrolite. Ini sedang apa, Pak? Kalau ini kamu lagi compare apa nih? Dia lagi stability, Pak. Stability test. Kalau stability test itu artinya cat yang kita produksi kita simpan dalam kondisi tertentu. Ini kan room, Pak. Ini dia udah disimpan 1 bulan. Ya. Jadi setiap storage itu akan mempunyai masa yang dimana setelah masa itu kita akan tes. Stabil nggak dia? Masih konsisten nggak dia Artinya lab ini bukan hanya untuk nentuin warna ya? Bukan, Pak. Untuk menentukan ketahanannya juga. Betul. Jadi spesifikasi cat itu terpenuhi apa tidak? Karena kan kita tuh ISO, Pak. Semua itu di monitor terus. Jadi kita juga mesti make sure bagaimana ketahanan cat kita, bagaimana propertinya. Ini bukan properti enteng, Pak ya, tapi properti cat. Kemasannya ya. Betul. Di dalamnya tuh seperti apa gitu. Kalau dibilang daya tutupnya masih sekian, benar nggak daya tutupnya benar? Daya tahan dia terhadap gesekan masih sama nggak? Ketahanan terhadap cuaca itu juga di sini. Termasuk. Cuman kalau cuaca kita punya alat satu lagi, Pak. Kalau ini biasanya bukan untuk cat dekoratif, Pak. Ini salt spray namanya. Jadi, air garam yang dilarutkan dalam air dengan konsentrasi tertentu itu terus-menerus disirkulasikan untuk melihat ketahanan biasanya panel cat mobil itu berapa tahan dia terhadap garam. Idealnya berapa lama? Tergantung, Pak, tergantung kualitas catnya. Kan cat macam-macam lagi. Ada cat NC, ada cat PU. Oh, jadi nggak semuanya sama untuk ketahanan ininya nggak perlu. Bukannya makin lama dia tahan makin bagus? Benar. Jadi secara spesifik dia semakin lama jamnya dia akan bertahan lebih lama. Oke. Pak Sor, itu kan cat itu kan kadang-kadang ada yang kimianya yang agak berbahaya ya. Nah, di lab itu dicek juga. Jadi gini, namanya bahan kimia itu, Pak, sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita harus hati-hati. Ya, tidak istilahnya pribadi saya ya, namanya chemicals itu kan bukan natural. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati. Cuman di dalam pembuatan cat itu ada ambang-ambang batas yang memang harus kita penuhi. Untuk menyatakan bahwa itu aman. Jadi kalau lebih dari sana juga tidak bagus. Kalau dia kurang juga tidak memenuhi kriteria membuat cat. Itu, Pak. Makanya di lab ini sebenarnya kalau kita lab, karena ruangannya kan lebih kecil, Pak ya, dan ber-AC, kita punya sistem exhaust sendiri. Itu untuk nyedot yang namanya uap-uap cat. Kalau di pabrik itu kita memenuhi semua. Karena kan ini udah industri hijau, Pak ya. Iya kan kita sudah dapat sertifikasi, betul. Mas, impact tesnya depan. Apa perbedaan lab untuk cat mobil dengan cat rumah? Spesifikasi pengetesan, Pak. Jadi kalau misalnya cat mobil, itu dia ada lagi pengetesan yang namanya impact. Salah satu contoh, Pak ya. Impact itu adalah untuk melihat berapa kuat cat itu kalau terhadap benturan. Jadi ini ada beban bola ditarik ke atas, biasanya begitu ya. Tapi itu cat mobil? Cat mobil. Biasanya plat itu langsung sudah dicat, dijatuhkanlah bola ini, dia akan membentuk yang namanya cekungan, Pak. Pada saat cekungan itu dilakukan, itu akan kelihatan sebenarnya terjadi crack atau tidak. Jadi cat mobil ini sebenarnya kalau kita bilang catnya rigid, benar. Tapi dia juga harus punya flexibility. Supaya kalau misalnya kena chipping, ya, batu kecil-kecil gitu ya, dia gimana gitu. Terus kalau misalnya kena benturan yang enteng atau ringan, kan kadang-kadang kita kalau lagi parkir bumper kena gitu kan. Bagaimana dia terhadap platnya, bagaimana dia terhadap catnya.
Jadi walaupun dia rigid, tapi dia punya flexibility tertentu. Ya, untuk cat rumah nggak perlu Kalau rumah kita nggak, Pak. tes seperti ini. Kalau rumah itu biasanya kita scrub. Jadi kadang-kadang kan tembok nih, orang suka lewat, gesek-gesek, itu ada tesnya. Bagaimana dia terhadap ketahanan terhadap yang namanya scrub. Oke, betul. Oke. Nah, kalau cat mobil kan dia lebih banyak pakai spray. Ya, Kalau cat rumah bisa spray, bisa kuas. Bisa. Nah, itu dalam proses pengujian di lab apa? kita punya, Pak. Kita ada satu lagi yang namanya spray booth. Jadi ini sebenarnya adalah pewarna-pewarna, Satu ini Pak. satu warna. Satu ini satu warna. Oh. Nah, kayak gini kan, Oh. ada helio blue, ada blue apa gitu. Nah, nanti kita punya lagi satu formulasi, Pak. Misalnya kayak tadi itu ada alatnya kan, di scan, terus dia akan kasih tahu, oke, ini pakai ini. Tinggal nanti ini dicampur, Pak. Kalau cat mobil tidak bisa seperti cat Cat rumah. dekoratif. Kalau cat dekoratif itu udah fully computerized. Kalau di sini agak susah karena kenapa? Dia ada yang namanya metalik, ada yang namanya mica. Jadi itu masih tetap tergantung kepada mata orang. Oh, iya. Makanya kalau kita ke bengkel mobil, Iya, dia kadang-kadang bawa contoh. tutup bensin, Pak. Iya. Nah, kan? Karena mobil Jadi itu kan, kemungkinan belangnya masih ada dong kalau mobil. mobil itu begitu, Pak. Jadi kalau mobilnya sudah terekspos matahari, sudah keluar ya, kemungkinan dia lari dari standarnya itu makin besar, Pak. Walaupun jenisnya sama. Walaupun jenisnya sama. Oh, jadi jadi- contoh Kena kudarnya ya. kalau kita bawa nih tutup bensin, Heeh. pasti dia akan matchingin dulu, Pak. Ah. Namanya kan color matching. Iya, kalau macam. Nah, itu juga sebenarnya terjadi dengan cat dekoratif apabila kita melakukan repainting. Oh. Jadi kalau dia repainting, itu biasanya akan datang orang kita untuk membawa yang namanya panel standar, dicocokkan dengan dindingnya. Oh, tapi Jadi- kan udah ada seri yang kalau kita udah Bener. pesen itu udah ada di Ada. Ah. Nah, cuman kalau dia udah lama di dinding, itu biasanya akan terjadi namanya pemudaran. Itu di mana-mana udah umum, udah Pak. standar gitu Ya kan? ya. Jadi biasanya kan ada orang yang mau, saya mau yang warna dinding saya yang lama. Ya terpaksa kita matchingkan, Pak. Dengan dasar yang sama standarnya dulu, kita matchingkan menjadi yang lamanya. Atau kalau misalnya dia nggak mau, dia mau, udah cat baru aja, itu lebih gampang. Oh iya. Catnya kita cat ulang kan. Oke. Ini spray booth, Pak. Ini untuk apa? Ini kebanyakan untuk cat mobil nih, Pak. Oh, ini Jadi sistemnya itu kita spray, panel itu kita bawa, kita spray di sini untuk mendapatkan standar yang memang kita inginkan. Nah, ini semua pakai sistem air supaya apa? Nanti kan ada namanya spray dust, Pak. Ya, atau partikel-partikel yang lepas dari spray gun. Itu akan ditangkap oleh air, air ini akan disirkulasikan. Nanti hasil sirkulasi ini terbagi dua. Ada air yang murni, ada yang namanya partikel. Partikel itu yang kita ambil, kita lewat namanya perusahaan pengolah limbah. jadi ini limbah nih. Ini limbah sebenarnya. Oh, oke. Jadi ini semua proses untuk cat mobil lewat Lewat sini. Pasti lewat sini, Pak. harusnya yang bengkel-bengkel cat itu juga lakukan ini ya dong harusnya ya. Nah, kalau bengkel di Indonesia ini ada beberapa tipe, Pak. Kalau tipe-tipe yang kayak di Jalan Matraman itu, mereka nggak pakai ini. Oke. Dia udah langsung feeling, Pak. Feeling. Nah, udah lama kan, udah pengalaman iya, gitu kan. iya. Tapi kalau misalnya kita masuk bengkel authorized, mereka pakai Ini standar yang ini standar. ini yang benar ini ya. Karena mereka juga di sana punya oven, Pak. Oh, oven. Ya, oven Iya. yang besar itu kan, satu mobil masuk. Kalau kita di sini oven kita yang kecil, Pak. Kan kita nggak mungkin bikin oven yang sebesar mobil kan, jadi panel itu kita masukkan di oven. Untuk cari standar warna. Jadi oven ini sebenarnya adalah untuk mempercepat proses pengeringan. Itu yang pertama. Kedua juga untuk melihat sejauh mana sih hasil cat itu.
untuk persaingan di pasar juga itu. Ya, sebenarnya kan kita harus selalu berkembang, Pak ya. Untuk berkembang itu kita harus tahu juga positioning kita, Pak. Terus kita juga harus mengerti mengenai kompetisi kita seperti apa. Jadi kan nggak mungkin, contohnya gini, kalau kita misalnya orang mau perang nih, orang pakai granat tangan, kita pakai bom nuklir, kebanyakan, Pak. Iya kan? Iya, jadi untuk bunuh tikus nggak perlu pakai. Ya, nggak perlu pakai laser lah. Pakai racun tikus cukup. Racun tikus saja. Nah, ini kita udah masuk daerah produksi nih, Pak. Iya. Ini khusus sampai batas ini yang lampunya terang-terang di situ, itu adalah cat air, Pak. Memang kita bedakan dengan cat minyak supaya menghindari kontaminasi yang tidak diperlukan. Apa definisi cat air dengan cat minyak, Pak? Cat air itu adalah cat yang memang pelarutnya itu berbahan dasar air. Untuk ini ya, pengencer. Pengencer. Biasanya itu untuk dekoratif juga ya. Sekarang sudah sebenarnya kalau dulu kita mengatakan begitu betul, Pak, dekoratif. Tapi dengan teknologi yang baru, di mana orang sekarang lebih concern mengenai yang namanya environment, sudah mulai bergeser water base itu ke arah cat-cat industri. Even cat mobil juga sudah masuk ke water base. Tapi untuk Indonesia belum terlalu, Pak, karena itu investasinya mahal sekali. Seluruh peralatan produksi itu berubah. Terutama untuk di industrinya ya. Iya. Tapi dia bisa jadi lebih murah. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya kembali lagi ke dalam skala ya, Pak. Skala. Kalau misalnya produsen ataupun supplier kita menghasilkan belum banyak untuk itu, secara ekonomikal dia masih lebih mahal. Pak, ini kemasannya kita yang buat atau kita beli, Pak? Kita beli. Oh, ini sih standar semua cat lah ya. Tapi nggak ada yang kemasannya merek kita agak beda gitu karena punya kualitas lebih baik, itu nggak ya? Nggak ada, Pak. Ini umum sih. Umum ya. Soalnya kalau kita bikin spesifik kan nanti kalau ada apa-apa kita repot juga, Pak. Ini untuk ini. Nah, ini sebenarnya pabrik yang secara teknologi, ini teknologi yang sangat terbaru, Pak. Ini yang mesin baru yang tadi Evo, yang pas yang dibeli. Ya, betul. Oke. Jadi ini semua udah sistemnya computerized, Pak. Even sampai ke dalam filling, ini kan pengisian. Ini juga semua computerized. Control room-nya di atas sana. Oke, selain computerized, apa kelebihan pabrik maksud saya teknologi ini dibandingkan sebelumnya? Speed-nya sangat tinggi, Pak. Kecepatan. Jadi kita bisa dapat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Terus ininya mungkin kualitas kalau berdasarkan penelitian seharusnya dia menjadi lebih baik. Karena teknologi yang dipakai itu kalau contohnya seperti apa ya? Kalau kita giling bumbu, Pak. Giling bumbu secara tradisional kita pakai ulekan. Sekarang modernnya adalah pakai blender. Tentu tingkat kehalusannya beda. Bumbu itu akan lebih keluar rasa bumbunya. Seperti itu, Pak. Ini berapa, Pak, kapasitas produksi dibanding yang sebelumnya? Kalau kita comparison itu adalah 1:4, Pak. Jadi ini 4 kalinya yang sebelumnya. 4 kali yang lama. Berapa tuh? Kita bisa menghasilkan itu sampai 80.000 metric ton per bulan. Per bulan. Itulah yang semua yang didistribusikan tuh. Betul. Sekarang ini tuh. Tapi tentu belum sebanyak itu, Pak ya. Itu adalah kapasitas kita. Oh, jadi produksinya belum sebanyak yang itu. Jadi masih bisa lebih besar dari itu. Oke. Iya. Berapa harga mesin ini, Pak? Ini kemarin kita invest itu lebih kurang sekitar 5 juta euro. Dari mana teknologi? Dari Italia. Oke, jadi sekarang ini standar teknologi Italia lah ya. Ya. Ini untuk apa, Pak? Ini masih kemasan nih, Pak. Hah? Ini kalau ini
ini adalah tube untuk hardener. Jadi kalau Bapak bicara dempul nih, dempul cat mobil, kan dia 2 komponen tuh. Iya. Nah, ini kan buat ininya yang merah atau yang kuning. Untuk campuran dempul. Betul. Oke. Ini kita produk kita juga macam-macam juga nih. Jadi ini kita produksi juga. Iya, kita nanti ke sana, Pak. Itu cat mobil, cat minyak biasa. Ini juga, furnace juga kita ya. Semua di sini, Pak. Jadi berapa produk yang kita produksi sini? Secara basic 4, Pak. 4. Cat dekoratif water base, water base, ya kan? Cat otomotif sama cat industri. Cuman di dalam 4 ini nanti pecah lagi. Itu turunannya banyak, Pak. Dan itu mixnya untuk produk itu ya. Betul. Kayak cat mobil tadi ya. Betul. Ada pencampurannya. Kita sebenarnya punya satu lagi di Surabaya, tapi itu bukan kita punya company. Kita bekerja sama dengan satu perusahaan untuk menghasilkan produk pabrik, Pak. Pabrik juga, tapi merek kita. Merek kita. Jadi kita maklum. Karena kan hub, Pak, ya. Kalau kita semua produksi di sini, enggak transport ya. Transportasi sekarang kan makin lama makin mahal. Iya, jadi dari sinilah seluruh Indonesia dikirim pabrik cat merek ini. Ya. Pacific Pine ya, Metrolit ya. Berapa ini bisa nampung berapa banyak sih? Pak Sar, ini kebetulan ada logistiknya. Iya, Pak. Ini kapasitas gudang kita berapa besar? Berapa banyak bisa? 6.210 meter persegi, Pak. Luasnya. Kapasitas pallet positionnya itu sekitar 3.624 pallet position. Pallet. Untuk yang di racking, untuk yang di floor sekitar 2.640, jadi kapasitasnya hampir 7.624 pallet position, Pak. Ini udah penuh nih, jadi belum? Belum, Pak. Jadi kita monitoring kita itu dari DOI, Pak. Days of inventory. 30 hari kita pakai. Kalau udah yang nih, kita ambil contoh, Pak. Ini yang sebelah kanan ini kan, ini produk fast moving kita nih, Metroid putih pel sama Metroid putih galon. Nah, ini kita jaga inventorinya di 30 hari, Pak. Bisa sambil lihat? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, ini untuk toko, distributor, jadi atau gini, Pak, proyek? Untuk pengiriman kita ada 2, menggunakan STO, stock transfer order, dan yang kedua surat jalan. STO itu dilakukan pengirimannya ke cabang, Pak. Nanti dari cabang bisa ke depo. Nah, itu pakai STO. Hanya transfer order aja by system. Nah, yang kedua menggunakan surat jalan. Surat jalan itu biasanya beli putus, Pak. Oh, beli putus ke surat jalan. Itu biasanya proyek? Proyek atau customer langsung, Pak. Oke. Jadi ada 2 sistem pengiriman yang kita lakukan. Wah, ini logo Word kita harusnya ada juga nih. Iya, Pak Sur. Ya. Logo Word kita di sini ada tuh. Eco-friendly. Nanti di kan? ini. Ya. Biar Pak Dani nih. Ya. Paling enggak suggest. Boleh ada logonya properti and bank. Sebagai cat eco-friendly. Cat eco-friendly ya. Rebi dari itu kan, dari apa? Sindo ya. Record bisnis. Ya. Kita tarik per 6 bulan sekali. Kemarin di rata-ratakan sebulannya itu sekitar 255 trip atau sekitar hampir 900 ton kita keluar. Jadi ini kalau tadi saya nggak lihat dari proses ininya, mesin itu masuk ke ini packing ya, terus baru bawa ke sini. Iya, betul, Pak. Nanti pun dari area produksi mau masuk ke area finish good itu kita ada proses serah terima lagi, Pak. Jadi biar benar-benar ada proses cross check dari produksi masuk ke area finish.
Sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv dimanapun Anda berada, demikian liputan kami langsung dari pabrik cat Pacific Paint di kawasan Dan Mogot. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana sebuah produk, khususnya produk cat Pacific Paint, diproduksi dan diedarkan ke seluruh Indonesia sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada liputan yang akan datang.